Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas soal kisah dan kasus tentang apa yang mereka lakukan yang emang sempat heboh banget di tahun 2019-2020 kemarin. Yang bermula dari mereka ini yang menyalahgunakan aplikasi cari jodoh yang berakhir vonis hukuman terberat pun mereka dapatkan. Karena ya berakhir dengan kasus yang besar banget yang emang mengebohkan banget di tahun 2020 kemarin. Dan aku berharap banget dari kasus ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua ya. Jadi kita belajar dari pengalaman-pengalaman mereka-mereka yang terlibat di kasus ini. Dan kalau kalian mau baca langsung artikel tempat sumber aku ngeriset kasus ini, linknya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, soal kasus dan kisahnya langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy. Nah jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Jadi orang ini bernama Laili Atik Supriyatini yang tinggal di desa Lebak Siu yang ada di Tegal, Jawa Tengah. Yang tinggal dengan kedua orang tuanya dan juga dengan keenam saudaranya. Jadi dia ini tuh anak keempat dari 7 bersaudara yang tinggal dengan keadaan yang sederhana. Sejak sekolah Laili ini sebenarnya anak yang baik, penurut, bahkan anak yang cerdas. Karena di sekolahnya sejak SD sampai SMA dia ini tuh anak yang berprestasi secara akademis. Karena selalu dapat nilai bagus bahkan terbaik di sekolahnya. Berkat prestasinya ini juga sejak dia lulus SMA di tahun 2010, Laili ini diterima di Universitas Indonesia dengan jalur prestasi beasiswa bidik misi di Fakultas MIPA alias Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Setelah kuliah beberapa semester, nggak butuh waktu lama, Laili ini langsung bisa nunjukin kualitas dan kecerdasannya yang emang di atas rata-rata. Karena sejak kuliah, dia udah mulai nyari uang untuk kebutuhannya sehari-hari yang sebagai guru les untuk mahasiswa-mahasiswa lain yang ada di kampusnya. Bahkan dia juga jadi guru bimbel tuh untuk calon mahasiswa yang akan mengikuti tes di universitas negeri. Bukan cuma itu, Laili juga pernah juara Olimpiade Kimia yang mewakili UI. Jadi di kampusnya pun ya, Laili ini dikenal karena prestasinya. Sampai di tahun 2014 dia pun dipercaya untuk menjabat sebagai posisi yang cukup penting di kalangan mahasiswa UI, yaitu jadi anggota Pemira atau Pemilihan Umum Raya di UI. Yang mana tugasnya menyelenggarakan pemilihan ketua BEM UI, dan posisi dan tugasnya pun ya itu mengkritik kinerja BEM UI. Jadi dia ini emang jadi senior mahasiswa di sana yang cukup diseganin dan dihormatin. Terus di tahun itu juga Laili lulus kuliah dengan nilai dan prestasi yang cukup bagus. Karena ini dengan mudahnya dia pun langsung diterima jadi karyawan di salah satu perusahaan farmasi yang berbasis di Jakarta dengan posisinya yang cukup bagus untuk fresh graduate kayak dia. Karena ini Laili pun mutusin menetap dan tinggal di Jakarta, yang tinggal di kos-kosan dengan kehidupannya yang relatif baik. Karena dia langsung dapat kerjaan dengan income dan posisi yang bagus di perusahaannya. Tapi ini semua cuman beberapa tahun aja sebelum semuanya akhirnya hancur. Karena beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2019, Laili yang cuman hidup sendirian mulai ngerasa bosan dan jenuh. Disinilah dia mulai kepengen punya pendamping hidup, yang akhirnya dia pun mulai main Tinder. Dan dari sini akhirnya dia pun kenal sama satu cowok yang bernama Fajri, seorang driver ojol yang tinggal di rumah nenek kakeknya yang ada di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Setelah kenal via online, akhirnya mereka pun memutuskan untuk ketemuan, untuk saling kenal dan akhirnya dekat. Nah tapi karena Fajri yang emang jago banget ngelobi ditambah Laili juga yang kesepian, jadi gak butuh waktu lama Laili pun langsung jatuh cinta ke Fajri. Setelah itu ya mereka pun mulai pacaran. Tapi baru beberapa hari mereka pacaran, Laili baru tahu kalau Fajri ternyata udah punya istri dan 2 anak. Bahkan saat itu istrinya sedang hamil anak ketiga mereka yang tinggal di Bekasi. Jadi saat itu Fajri ini emang gak tinggal serumah dengan istrinya ya, karena dia jadi driver ojol itu di Jakarta gitu loh. Tapi karena Laili yang udah tergila-gila banget dengan Fajri, dia tetap terima dan tetap mau pacaran sama Fajri, gak peduli kayak gimana pun backgroundnya dia. Tapi dibalik itu, Fajri ini pulang ke rumah istrinya yang ada di Bekasi setiap seminggu sekali, yang emang ini rutinitasnya gitu loh untuk ketemu istri dan anak-anaknya. Pas pulang ke Bekasi, tanpa dia ketahui, istrinya sempat iseng buka HP-nya dan gak sengaja ngeliat chat yang berisi obrolan romantis suaminya dengan wanita lain melalui aplikasi Messenger Facebook. Tapi istrinya tetap berusaha tenang, gak langsung ngelabrak Fajri ini. Karena secara diam-diam istrinya ini mau gali lebih dalam lagi, cari tahu lebih dalam lagi apakah wanita itu benar-benar selingkuhannya apa gimana. Dan dia pun mau cari tahu soal wanita itu sebenarnya siapa. Jadi tanpa diketahui Fajri ini, istrinya ini sempat login akun Facebook Fajri ini di HP istrinya untuk mengintai chattingan mereka selanjutnya nanti itu kayak gimana. Terus setelah sehari ketemu istri dan anak-anaknya, Fajri ini pun pamit lagi untuk balik ke Jakarta. Sampai di Jakarta, Fajri ini ya berhubungan lagi, chattingan lagi sama Laili menggunakan Messenger. Bahkan di situ mereka makin parah lagi, makin romantis lagi. Chatnya pun berisi pap foto romantis mereka yang emang dari foto dan chattingannya benar-benar membuktikan kalau mereka selingkuh. Istrinya yang udah mengintai dan ngelihat chattingan mereka itu udah nggak tahan lagi, yang akhirnya istrinya pun
pun itu speak up di tweet Twitter yang curhat kalau dia diselingkuhin suaminya di saat dia itu sedang mengandung anak ketiga mereka. Terus nggak lama kemudian tweetnya pun nyampe ke Fajri dan Laili. Bukannya minta maaf, Fajri langsung marah-marah menghubungi istrinya dan nuduh istrinya udah ngefitnah dia dan Laili di Twitter. Alasannya Laili itu teman baiknya di Jakarta karena Laili selalu yang siapin makanannya, bahkan yang selalu nyuci bajunya di Jakarta. Dan juga Fajri nyuruh istrinya untuk hapus tweetnya di Twitter karena katanya saat itu ya Laili itu ngalamin trauma karena dibully teman-temannya. Karena saat itu ya permasalahan mereka di Twitter itu ditahu juga sama teman-temannya Fajri dan juga teman-temannya Laili, yang katanya karena itu Laili ini ngalamin trauma karena istrinya yang gak sampai hati, justru istrinya yang minta maaf ke Fajri dan juga ke Laili. Yang padahal saat itu Laili sama sekali gak trauma, justru ya mereka ini makin mesra lagi. Bahkan sejak itu mereka pun mulai tinggal bareng di rumah kakek neneknya Fajri ini yang ada di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bukan cuman itu, bahkan mereka juga mulai terang-terangan nunjukin kemesraan mereka berdua ke istrinya Fajri. Karena mereka berdua pernah sengaja video call istrinya Fajri di saat mereka tidur berdua di kamar. Tujuannya supaya istrinya Fajri ini ngelihat kemesraan mereka berdua secara langsung. Bahkan di situ mereka juga bilang ke istrinya kalau mereka mau mandi karena mereka baru selesai bercocok tanam. Karena inilah istrinya Fajri yang padahal udah hapus tweetnya di Twitter ya karena kasihan sama Laili, jadi makin kesel dan sakit hati pastinya. Yang akhirnya dia pun speak up lagi di Twitter, bahkan sampai ke Instastory. Di sana dia nunjukin semua foto perselingkuhan mereka berdua dan juga chattingan mereka. Bahkan sampai nunjukin wajah Laili yang sebagai pelakor dan juga nunjukin wajah suaminya yang tega melakukan itu semua ke istrinya yang padahal sedang mengandung. Sampai karena ini perselingkuhan mereka berdua pun trending lagi di Twitter dengan tagar ini nih. Karena istrinya sempat share ke Twitter soal chattingan mereka berdua di WA. Yang mana di situ Fajri ngajak Laili ketemuan, tapi Laili jawabnya, "Aku mens, jangan sentuh aku ya." Dan istrinya pun ngebaca chat mereka kayak gitu. Makanya tuh trendingnya dengan tagar kayak gini. Yang mana warga Twitter saat itu emang prihatin banget dengan istrinya Fajri ini. Karena Fajri ini udah terang-terangan bahkan lebih memilih selingkuhannya ketimbang istrinya yang saat itu sedang mengandung. Bahkan saat itu Fajri ini tuh udah gak mau lagi loh nafkahin istrinya. Karena saat itu Fajri ini emang udah gak kerja lagi. Jadi biaya hidupnya emang sepenuhnya dari gajinya Laili yang kerja di perusahaan farmasi. Apalagi saat itu Laili juga ya itu masih terus aktif jadi guru les privat. Jadi dari gajinya Laili ini emang lebih dari cukup untuk biaya hidup mereka berdua yang saat itu masih tinggal di rumah nenek kakeknya Fajri ini. Tapi gak lama kemudian kabar soal perselingkuhan mereka berdua pun menyebar tuh di lingkungan rumah neneknya yang ada di Pasar Minggu, yang emang warganya itu kebanyakan religius. Jadinya mereka pun diusir secara baik-baik dengan Pak RT-nya karena warganya gak mau nerima pasangan selingkuh yang tinggal di satu rumah yang sama yang ada di wilayah mereka. Dari sini mereka pun pindah dan tinggal berdua di kos-kosan yang ada di wilayah lain yang ada di Jakarta Selatan. Tapi mereka gak pernah menetap di satu kos-kosan karena mereka ini tuh setiap bulannya pindah kos-kosan. Terus di bulan September di tahun itu, di tahun 2019, Indonesia itu mulai pandemi COVID, yang mana di masa itu banyak karyawan yang terpaksa WFH dan banyak juga yang di PHK. Nah jadi saat itu Laili ini jadi salah satu karyawan yang di PHK dari perusahaannya akibat pandemi. Akibat pandemi itu juga les privatnya pun itu gak bisa lanjut lagi, yang akhirnya mereka berdua bener-bener gak ada pemasukan sama sekali. Sedangkan Fajri emang udah lama gak pernah kerja lagi, udah gak pernah ngojol lagi, jadinya yang gak ada pemasukan apapun. Sedangkan tabungan pun mereka gak punya. Dari sinilah mereka pun mulai putar otak sampai akhirnya mereka pun nemu satu cara, yang mana inilah cikal bakal dari kasus besar yang mereka lakukan. Jadi semuanya bermula saat mereka berdua kepikiran untuk nyari cowok kaya yang mau kencan sama Laili, yang tujuannya ya untuk mereka rampok. Bahkan saat itu rencananya pun udah mereka susun. Jadi mereka pun mulai beraksi nyari cowok di Tinder, yang akhirnya ada satu cowok yang match sama Laili, yang bahkan mau komit berhubungan sama Laili, yang bernama Renaldi. Yang mana saat itu Renaldi ini tinggal di Pancoran, Jakarta Selatan. Yang mana Renaldi ini juga emang kesepian butuh wanita, karena Renaldi ini sebenarnya berasal dari Sleman, Yogyakarta. Dia itu lulusan UGM di tahun 2006. Setelah lulus kuliah, dia dapat beasiswa dari pemerintah Jepang untuk lanjut S2 bahkan sampai S3 di Tokyo University. Setelah lama tinggal di Jepang, dia pun nikah di sana dan dapat istri warga Jepang yang bekerja sebagai pramugari dari salah satu maskapai Jepang. Terus di tahun 2012 dia bekerja di salah satu perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Karena inilah akhirnya dia pun balik ke Indonesia dan mulai LDR dengan istrinya. Setelah beberapa tahun LDR sampai dia pun merasa kesepian, akhirnya dia main Tinder tuh nyari cewek. Dan disinilah dia match dan kenal sama Laili. Pas
mereka kenal, Laili langsung mempelajari dan gali informasi soal gimana latar belakangnya Renaldi ini. Yang akhirnya Laili dan Fajri pun tahu kalau Renaldi ini kerja di perusahaan asing yang gak mungkin gajinya kecil. Apalagi mereka juga akhirnya tahu kalau posisi jabatannya di perusahaan itu ternyata sebagai manajer HRD. Pastinya gajinya Renaldi ini tuh gede dan diperkirakan tabungannya pun banyak. Nah, setelah berbulan-bulan memahami dan mempelajari Renaldi, akhirnya di tahun 2020 mereka pun udah benar-benar matang merencanakan untuk merampok dan ngabisin Renaldi. Terus Laili pun mulai menghubungi Renaldi untuk ngajak ketemuan. Besoknya mereka pun ketemuan tuh di stasiun Juanda yang ada di Jakarta Pusat. Setelah ketemu mereka pun sempat ngobrol-ngobrol dulu. Dan disinilah Laili ini ngajak Renaldi untuk nginep di apartemen Pasar Baru Mansion yang juga berlokasi di Jakarta Pusat. Renaldi pun mau. Tapi sebelum mereka ke apartemennya, Laili ini sempat minjem uang cash sebesar 2 juta ke Renaldi. Karena Laili ini tahu Renaldi itu nggak pegang uang cash sebanyak itu. Karena tujuannya gimana caranya supaya Renaldi ini narik uang ke ATM. Bener aja, karena nggak pegang cash 2 juta jadinya Renaldi pun ke ATM dulu. Dan Laili pun minta ikut. Yang akhirnya mereka berdua narik uang ke ATM. Karena tujuannya Laili ini mau ngintip pin ATM-nya Renaldi. Tapi gagal. Karena ada penghalang di mesin ATM-nya pas Renaldi ini ngetik pin ATM di mesin ATM-nya itu. Tapi di situ Laili ini sempat ngintip sisa saldo di ATM-nya itu sebesar 97 juta. Yang artinya kalau Renaldi ini tuh benar-benar target yang tepat untuk mereka rampok. Setelah itu mereka pun check-in di apartemen Pasar Baru Mansion. Nah, tapi di sini Laili ini masih belum beraksi. Karena di sini Laili ini cuman berusaha gimana caranya dia bisa dapat pin ATM-nya dulu. Tapi tetap aja gagal. Karena Renaldi ini sulit banget kepancing untuk dia ngasih tahu pin ATM-nya. Jadi Laili pun gak berani paksa karena takut Renaldi curiga. Jadi di situ mereka cuman nginap dan ngobrol-ngobrol aja. Yang mana pas ngobrol-ngobrol ini Laili baru tahu ternyata Renaldi ini hobi karate yang bahkan udah sabuk hitam tuh di karate. Alias levelnya udah paling tinggi. Yang pasti ini bakal jadi tugas berat nih untuk mereka berdua. Setelah semalaman mereka nginap di situ, besoknya Renaldi pulang. Laili pun itu balik ke kosannya. Di sana Laili langsung sampein ke Fajri kalau dia gagal dapat pin ATM-nya. Tapi setidaknya dia sempat ngelihat saldo ATM-nya itu sebesar 97 juta. Yang emang angka itu buat mereka makin semangat. Nah, tapi di situ Laili juga sampein ada tantangan berat. Karena Renaldi yang ternyata karate sabuk hitam, yang pasti Renaldi ini mahir bela diri. Yang bisa aja rencana mereka ya gagal gitu ya pas ngerampoknya. Karena ini mereka pun putar otak lagi. Tapi akhirnya mereka pun tetap beraniin dan persiapkan semuanya. Nah, jadi di situ mereka pun langsung mempersiapkan beberapa alat termasuk batu bata untuk melumpuhkan Renaldi. Setelah itu mereka berdua ke apartemen tadi lagi. Karena yang sewa apartemen itu si Laili ini yang emang dia sewa untuk beberapa hari ke depan. Yang niatnya emang untuk ngabisin Renaldi di situ. Setelah mereka mempersiapkan semuanya di apartemen itu, besoknya Laili ini hubungin Renaldi lagi untuk ngajak nginep di apartemen itu lagi. Renaldi pun mau dan langsung datang ke apartemen itu. Sedangkan di situ ada Laili yang seolah nunggu dia yang udah bersiap untuk bermesraan. Sedangkan Fajri yang udah siap nyerang yang sedang ngumpet di toiletnya. Di situ Renaldi dan Laili pun sempat ngobrol sebentar dulu. Setelah itu Laili ini mancing untuk mereka bercocok tanam. Pas mereka yang sedang begitu, Renaldi yang posisinya di atas menghadap ke Laili yang di bawah, Fajri langsung keluar dari toilet dan menghantam kepala bagian belakang Renaldi dengan batu bata sebanyak 3 kali. Bukan cuma itu aja, karena takut Renaldi yang bisa aja bangun ngasih perlawanan balik, jadi Fajri pun langsung nusuk bagian punggungnya sebanyak 7 kali pakai gunting. Renaldi pun seketika langsung jatuh dalam keadaan yang udah nggak berdaya, tapi masih hidup. Disinilah mereka pun langsung ngancam dan nyuruh Renaldi sebutin pin ATM dan semua akses internet bankingnya, bahkan password HP-nya juga. Kalau emang Renaldi ini mau tetap hidup. Karena keadaan yang udah kayak gitu, akhirnya Renaldi pun terpaksa sebutin pin ATM-nya, password HP-nya, bahkan sandi internet bankingnya, dan harapan dia ini tuh bisa diselamatkan. Tapi gak lama kemudian di situ Renaldi pun meninggal dunia. Sedangkan mereka berdua di situ udah kegirangan karena bisa masuk ke akses banknya Renaldi. Setelah sadar kalau Renaldi udah gak bernafas lagi, mereka pun mulai bingung karena mereka sama sekali belum mempersiapkan untuk ngebuang tubuhnya. Jadinya di situ mereka mikir keras gimana cara ngeluarin tubuhnya dari apartemen itu tanpa mencurigakan. Yang akhirnya di situ mereka pun seret tubuhnya Fajri ini untuk dimasukkan ke dalam kamar mandi. Setelah itu Fajri pun keluar untuk ngebeli parang dan gergaji. Ya di situ mereka pun motong tubuhnya sampai 11 bagian di toilet apartemen itu selama 2 hari. Setelah itu mereka pun keluar lagi untuk cari koper dan tas. Yang akhirnya tubuhnya pun mereka masukin di 2 koper dan 1 tas ransel. Sebelum keluar mereka pun sempat ngewarnain rambutnya dulu untuk menyamarkan bentuk asli mereka kalau nanti mereka kerekam CCTV. Bahkan unit apartemennya juga udah mereka bersihkan dari bercak merah yang bisa aja ya jadi petunjuk. Nah, setelah itu barulah mereka ninggalin apartemen itu dan ngebawa 2 koper dan 1 tas yang berisi tubuhnya Renaldi tadi untuk dipindahkan ke apartemen Kalibata yang ada di Jakarta Selatan yang emang udah mereka booking sebelumnya secara online. Dan mereka juga ngebawa koper itu untuk pindah ke apartemen Kalibata menggunakan
taksi online. Nyampe di sana ya, mereka pun baru ngeh kalau koper itu ternyata mulai ngeluarin bau busuk. Karena di hari itu emang udah memasuki hari ketiga Renaldi meninggoy. Jadi ya bau busuknya pun mulai keluar. Setelah mereka check in dan udah masuk ke unit apartemennya, di situ mereka pun gak kuat dengan bau yang berasal dari koper itu. Jadinya begitu nyampe, koper itu langsung mereka letakkan di balkon belakangnya. Setelah itu mereka keluar lagi untuk beli pewangi ruangan dan bubuk kopi, karena bubuk kopi emang bisa nyerap bau. Setelah itu mereka pun semprotin pewanginya ke ruangan dan ke koper itu sebanyak mungkin, dan juga nabur bubuk kopinya dengan harapan ya baunya itu bisa terserap. Setelah itu barulah mereka pun keluar lagi untuk nguras isi ATM-nya Renaldi yang sebanyak 97 juta. Setelah itu mereka pun langsung poya-poya beli motor NMAX, beli emas, beli jam tangan, bahkan sampai beli laptop. Besoknya mereka pun mikir lagi gimana cara mereka ini menyingkirkan dan ngebuang koper itu. Yang akhirnya mereka pun berencana nyari rumah kontrakan dengan ada halamannya, yang niatnya mau mereka kuburkan di situ. Jadi mereka pun mulai nyari rumah kontrakan via online. Yang akhirnya mereka pun nemu satu rumah kontrakan yang dikira pas, yang ada di wilayah Depok. Mereka pun langsung ke sana dan ngebayar harga sewa rumah itu, bahkan sampai ngurus beberapa persyaratan ke RT-nya di sana. Yang awalnya nggak ada yang curiga. Setelah urusan rumahnya selesai, barulah mereka pun mulai menggali. Sedangkan di sisi lain, 2 hari setelah Renaldi ini gak ada kabar sama sekali, keluarganya di Sleman bahkan istrinya di Jepang itu mulai panik. Karena biasanya Renaldi ini setiap hari ngabarin orang tuanya, bahkan ngabarin istrinya yang ada di Jepang. Tapi kali itu bener-bener gak ada kabar, bahkan nomornya pun gak aktif. Karena ini keluarganya yang emang udah punya firasat buruk langsung ngelapor soal hilangnya Renaldi ini ke kepolisian yang ada di Jakarta. Polisi pun langsung gerak cepat nyari dan menyelidiki soal hilangnya Renaldi ini. Sedangkan di sisi lain, saat itu tetangga apartemen mereka di Kalibata itu mulai ngeluh karena bau busuk yang menyengat setiap mereka buka pintu balkon belakang. Sampai tetangga mereka pun itu udah pada ngumpul dan heboh, yang mana mereka ini emang mencurigai unit mereka berdua ini karena baunya emang berasal dari sana. Karena ini tetangganya pun sampai ngadu ke pengelola apartemennya, yang akhirnya mereka dipertemukan tuh dengan pemilik unit apartemen tempat mereka sewa. Pemilik apartemen itu ngakunya kalau unitnya dia sewakan ke pasangan pasutri, yaitu si Laili dan Fajri, yang saat itu ya mereka ini tuh sedang gak ada di apartemen itu. Karena di saat ini Laili dan Fajri itu sedang sibuk menggali kuburan di halaman rumah yang mereka kontrakin di Depok. Jadi mereka nggak ngeh kalau tetangga mereka itu udah pada heboh karena bau busuk dari unit mereka itu mulai menyengat kemana-mana. Karena di unit itu nggak ada orang, si pemilik unitnya pun setuju untuk pintunya didobrak paksa. Akhirnya pintunya pun berhasil kebuka. Mereka pun langsung ngecek ke balkon belakang, ya karena sumber baunya dari sana. Di situ mereka pun langsung nemu sumber baunya yang ternyata berasal dari 2 koper dan 1 ransel yang udah dipenuhi lalat. Karena udah curiga, jadinya nggak ada yang berani buka kopernya. Di situ mereka pun langsung ngelapor soal ini ke polisi. Pas polisi datang, kopernya pun langsung diperiksa. Pas dibuka, semuanya kaget ngelihat isi koper itu. Dari sini polisi pun langsung menyelidiki siapa yang nyewa unit itu. Pokoknya diselidiki melalui data penyewa unitnya, karena di situ emang ada data KTP dan nomor HP mereka. Polisi pun mulai menyelidiki menggunakan sinyal HP mereka, yang saat itu ternyata mereka sedang ada di wilayah Depok, ya tempat rumah yang mereka kontrakin tadi. Singkat cerita, akhirnya mereka pun berhasil ditangkap di rumah yang baru aja mereka sewa, yang mana di situ mereka emang sedang menggali lubang. Mereka pun langsung diamankan. Soal korban mereka yang ditemukan di koper itu langsung dicocokkan dengan Renaldi yang hilang. Karena saat itu polisi juga itu masih nyari hilangnya Renaldi. Yang akhirnya dugaan polisi pun makin kuat kalau korban mereka yang ditemukan di koper itu kayaknya emang Renaldi. Karena ciri-ciri Renaldi yang disebutkan keluarganya emang banyak banget kesamaannya. Misalnya ya, perusahaan tempat dia kerja. Karena di dalam koper itu ternyata ada tanda tempat dia di mana kerja. Bahkan KTP-nya pun masih ada di situ yang ternyata masih belum mereka buang. Karena niatnya mereka ini mau ngubur sekalian. Karena ini polisi pun langsung ngabarin keluarganya Renaldi ini yang ada di Jogja. Keluarganya pun itu langsung datang, yang emang langsung dicocokkan melalui DNA orang tuanya, yang ternyata ya itu emang bener-bener Renaldi. Seluruh keluarganya pun shock. Keluarganya pun itu langsung menghubungi istrinya yang ada di Jepang, juga kaget sekaget-kagetnya karena suaminya berakhir kayak gitu. Dan berita ini pun langsung heboh di mana-mana karena pelakunya ya Laili ini, karena dianggap dia ini tuh sangat berpendidikan, mantan mahasiswa UI yang berprestasi, tapi sanggup melakukan ini semua. Apalagi soal perselingkuhan mereka juga yang sebelumnya emang udah trending di Twitter kan. Makanya tuh mereka berdua ini tuh bener-bener menggemparkan Twitter lagi tuh di tahun 2020. Jadi dengan apa yang udah mereka lakukan, akhirnya mereka berdua pun dijatuhin hukuman matoy, yang artinya mereka dikasih kesempatan untuk taubat selama beberapa tahun sebelum dieksekusi. Kayaknya 10 tahun cukup ya untuk mereka ini tuh bener-bener taubat ya, karena tahu bakal mau dieksekusi. Sedangkan Renaldi akhirnya dimakamkan di kampung halamannya di Sleman, Yogyakarta. Jadi inilah kasus yang udah mereka lakukan, kasus yang sangat-sangat disayangkan, yang padahal ya Renaldi ini orang yang berprestasi, yang punya kehidupan baik, yang seketika hilang
pulang cuman karena mereka berdua ini. Tapi soal Laili pun menurut aku disayangkan banget gitu ya, karena dia ini orang yang berprestasi juga, pendidikan, punya kehidupan yang relatif baik juga, punya pekerjaan, bahkan punya kemampuan di atas rata-rata. Tapi semuanya hancur, benar-benar berubah semenjak dia ketemu dengan Fajri. Jadi semoga kasus ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, terutama untuk kalian-kalian yang mungkin masih menggunakan aplikasi cari jodoh. Menurut aku itu nggak masalah gitu ya, asal tujuannya untuk cari jodoh atau cari teman, bukan nambah jodoh. Tapi itu pun kalian tetap harus hati-hati karena kalian ketemu orang baru yang mungkin kalian nggak tahu orangnya kayak gimana, dan yang paling serem niatnya apa. Itu sih menurut aku yang harus hati-hati banget. Ya semoga pengalaman-pengalaman mereka, kasus-kasus mereka nggak terulang di kita gitu ya. Amit-amit sih. Oke lah, sampai sini aja. Semoga ada pembelajaran yang bisa dipetik dari kasus ini dan juga dari semua kasus yang udah kita bahas di sini. Oke lah, aku Rizka Wadiano, sampai ketemu di kasus selanjutnya. Bye bye.